Line Bank merupakan kolaborasi dari Line Financial Plus Corporation dengan PT Bank KEB Hana Indonesia untuk memperluas layanannya berupa bank digital berbasis aplikasi. Diluncurkan mulai Juni 2021 lalu, Line Bank memberikan pengalaman digital banking yang berbeda dengan menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan urusan perbankan nasabah. Line Bank hadir menyasar pasar generasi muda yang telah fasih menggunakan media digital dan mudah beradaptasi dengan digital banking. Tak hanya itu, Line Bank juga menawarkan cara baru dalam melakukan aktivitas perbankan yang didukung oleh Line Messenger yang juga dekat dengan generasi muda. Satu hal yang menarik dari tayangan tadi, Pak Anton, ini keren siapapun yang bikin captionnya ya, yang bikin copywriternya, tagline-nya dari Line Bank. Ngebank cara lain, pengalaman digital banking yang berbeda. Cara lain, Line L-A-I-N sama Line L-I-N-E itu homofon. Keren idenya, Line, cara lain. Nah, apa nih fitur-fitur lain dari Line Bank untuk memenuhi keinginan Gen Z dan milenial? Mungkin saya tadi mengulang lagi sedikit mengenai pembukaan rekening. Satu hal yang dilakukan oleh kami itu pembukaan rekeningnya sangat cepat. Anda tinggal hanya punya KTP, buka, di selfie, semuanya langsung beres. Nanti kita akan coba mengembangkan terus sampai nanti tidak usah ada tatap muka, temu muka lewat video call. Jadi nanti kita semuanya begitu difoto langsung beres semua. Jadi cuma gini doang. Jadi ini KTP gini, cekrek. Iya, cekrek, udah nanti. Udah tapi gitu. kita lagi coba jalankan nanti by Q3 mungkin. Quarter 3 kita akan bisa melakukan itu. Jadi nggak usah sampai telepon dan sebagainya. Jadi sekarang masih ada tetap video call. Betul. Nah, terus satu hal lagi yang tadi menyangkut mengenai investasi. Biasanya orang tahu kalau misalnya kita taruh uang di deposito, berarti kan akan terikat selama waktu tertentu kan? Ada jangka waktu tertentu. Satu hal yang istimewa di Line Bank itu adalah jika kalau misalnya keadaan tertentu butuh mendesak nih darurat, uang bisa diberi. Dan tidak ada penalti apapun. Bisa cair? Bisa cair. Kapan saja. Kok bisa begini? Makanya itu yang disebut dengan cara lain karena kita coba encourage customer yang muda ini untuk investasi. Kalau uangnya nggak perlu mah didepositoin aja. Nanti kalau nggak soalnya habis terus. Tetapi kalau ada yang mendesak masih bisa dicairkan. Ini kan kalau anggapannya kan zaman dulu mah ya, deposito mah bapak-bapak aja. Nanti pas sudah ibu-ibu sekarang punya deposito nggak? Punya nggak? Habis ini kayak harus ya. punya. Habis ini ya langsung Caranya ya. gampang. Caranya gampang banget. Nah ini aku penasaran satu sini, Kang Ronald. Ini kan aku sebagai anak-anak milenial ya katanya ya. Pasti kan kalau promo di mana-mana langsung gercep banget. Aku pernah dengar nih Pak Anton. Katanya kalau misalnya kita buka tabungan baru di Line Bank, katanya ada cashback 100.000. Itu tuh masih berlaku nggak sih? Kalau soalnya kalau misalnya masih berlaku, aku tahu langsung aja sih. Kalau promo langsung cepet soalnya kan. Cashback, promo tuh langsung kayak di mana gitu. Masih. Jadi sekarang ini cashback yang 100.000 masih berlaku sampai Juni. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun ini kita mengadakan banyak promo. Jadi apa yang akan kita tap kan nggak mungkin kita melakukan satu promo terus dari awal tahun sampai akhir tahun. Yeah. Kalau misalnya Anda lihat di Line Bank, di aplikasinya, di promonya, sekarang itu ada 17 promo yang berlaku. Seperti itu. Keren. Kalau transfer antar bank gimana Pak? Transfer antar bank buat Line Bank semuanya gratis. Gratis juga? Iya. Jadi kalau misalnya Anda lihat iklan dan sebagainya mengenai biaya dan sebagainya, di Line Bank tidak ada biaya untuk semua. Gitu. Tuh, kurang apa lagi juga? Berarti itu semua tuh berkat jaringan Prima juga ya berarti? Kita kan bisa dengan jaringan gitu. Prima. Keren. Mempermudah kerjaannya ya. Pak Sur itu, kerjaannya Pak Sur. Terima kasih kalau gitu ya. Jadi bisa nol. Oke. Kita dari tadi sudah tahu banyak penjelasan dari Pak Anton ya tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Line Bank untuk mendukung digitalisasi industri perbankan di Indonesia. Tapi ke depannya apa nih? Yang sedang dipersiapkan. Ini kan yang kemarin kan yang sudah dilakukan. Ini yang sedang dipersiapkan. Yang nunggu di launching apa aja nih? Sebenarnya tadi mungkin ya belum kebahas mengenai kris. Jadi sebenarnya transaksi kris itu kita salah satu transaksi yang kenaikannya itu sangat ekstrim di Line Bank. Jadi transaksi di merchant dan sebagainya itu kris. Nah yang akan kita coba kerjasama dengan Prima itu adalah bagaimana kita melakukan acquiring. Jadi acquiring itu gimana ya? Nyediain QR di merchant-merchant.
Jadi kalau misalnya Anda pergi ke merchant restoran Korea, misalnya segala macam itu nanti akan ada kris yang kerjasama antara Line Bank dengan Prima. Oke. Itu salah satunya. Iya. Nah, terus yang keduanya lagi, boleh kita spill juga di sini adalah mengenai loan. Kita sudah mengeluarkan aplikasi, jadi update aplikasi di Apple Store untuk memberikan layanan pinjaman. Jadi ini adalah salah satu layanan yang paling pertama dari digital bank untuk memberikan pinjaman oleh bank sendiri. Jadi bukan kerjasama dengan pihak lain, tapi bank yang memberikan. Jadi bank yang melakukan underwriting, melakukan pengecekan dan sebagainya, dan kita menentukan apakah bisa atau enggak. Layak atau tidak. Ya, gitu ya. Satu hal yang istimewa adalah di bawah 5 menit sudah ada jawaban. Si pinjaman itu. Si pinjaman itu bisa langsung cair. Semudah kalau itu di-approve. bisa langsung cair. Bisa Ya. langsung cair. Tapi ngomong-ngomong soal kris tentu saja. Kalau soal kris saya sih langsung kebayang mah. Ini kerjaannya Pak Sur dan timnya dari Prima. Oke. Tapi masih banyak yang mungkin harus dijelaskan lagi Pak Sur mengenai kris ini. Cara berbayar paling menyenangkan kalau menurut saya. Ya. Baik, saya jelaskan dulu KRIS itu ya, bukan KRIS yang gini. Bukan. KRIS itu adalah singkatan dari QR Indonesian Standard. Yes. Maka itu spellingnya supaya gampang KRIS ya, QR Indonesian Standard. QR adalah satu logo yang kayak titik-titik banyak itu adalah alat komunikasi antara user dan penjual dan pembeli. Nah, di Indonesia dikenal ada dua, namanya CPM dan MPM. Atau CPM adalah Customer Presented Mode dan MPM Merchant Presented Mode. Yang sekarang banyak berlaku adalah MPM. Jadi artinya pedagang menunjukkan QR-nya, customer nembak. Tinggal nembak. Ya, itu sebutnya MPM. Kalau CPM, angkanya berapa dimasukkan, nanti dari merchant yang nembak ke issuer ataupun ke customer. Nah itu. Dan sekarang sudah jalan di hampir bertambah signifikan sekali karena Bank Indonesia juga mendorong penggunaan CPM terutama untuk di pasar-pasar. Ya, itu semua berjalan di toko-toko berjalan. Sebentar lagi QR akan juga bisa ke luar negeri. Wih. Tapi tunggu tanggal mainnya. Waduh. Keren, jaringan Atau Prima luar disebutnya biasa nih. QR cross border, ya. Nah, saya belum mau nyebutkan dulu, tapi tunggu tanggal mainnya. Segera akan QR bisa juga dipakai di luar negeri. Jadi ini sudah melewati batas-batas administratif negara ya Pak Ya. ya. No border at all. Gitu kan ya. Kan sekarang orang jarang lah dengan adanya pandemi ngeluarin kartu lagi, banyak kan handphone. Betul. Dengan adanya QR akan lebih mudah. Jadi sekarang tuh lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Lah ini kantor saya ini, bank saya ini, dompet saya juga ini gitu loh. Nat gitu. Nah, Pak Sur, apa nih kerjasama berikutnya sama Line Bank nih dari Prima nih? Ya, seperti saya selalu jelaskan, kami sebagai induknya atau sebagai pusatnya, kita membantu member-member ini untuk meningkatkan servis. Dan selalu dengan Pak Anton kan sering ketemu juga, apa kita mengikuti perkembangan dari masing-masing partner ini, mau kemana. Tadi Pak Anton suka ngobrol, tadi ini pas kita sebelum acara ini, mengenai adalah acquiring. Ya, Pak Anton sebagai issuing kartu nanti kan mobile, perlu acquiring partnership. Nah, kami akan support Line Bank untuk membuat ekosistem yang baik dan lancar. Inilah yang partnership ya begini, selalu kita selalu diskusi apa yang dibutuhkan, apa yang kita bisa bantu. Sebetulnya nggak dari kami juga semua solusinya. Kami cari partner lain lagi yang menjabatkan. Kami kan sebagai jembatan yang menghubungkan antara issuing dan acquiring. Ya, ini menyenangkan sekali perbincangan ini ya, dan saya sih yakin acara Prima Talk ini bisa menjadi salah satu alternatif literasi keuangan di Indonesia, Pak. Ini kawan Prima kalau misalnya nonton dan kamu dapat informasi, sebarkan. Istilahnya kalau YouTuber bilang like, comment, and subscribe. Share silahkan, supaya tahu bahwa Indonesia ini digitalisasi dan perbankannya udah maju banget. Jangan sampai ketinggalan. Hidup itu harus mengikuti perkembangan zaman supaya kita bisa mudah. Ingat ya, dengan digitalisasi, industri perbankan menjadi lebih cepat, lebih praktis, lebih aman. Betul ya? Betul. Pak Anton, terakhir silakan ada yang mau disampaikan mengenai Line Bank ini? Oke, jadi tunggu tanggal mainnya, nanti bulan Juli kita akan grand launch. Tapi sebenarnya Anda sudah bisa mulai ngedownload aplikasinya dan mungkin bisa coba fitur pre-check limit. Jadi Anda bisa tahu berapa limit pinjaman yang Anda bisa dapatkan, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa langsung Anda dapatkan, bisa tahu kalau misalnya Anda butuh lanjutkan, kalau enggak ya sudah. Seperti itu sih.
Oke. Makasih. Keren sekali perbincangannya ya, karena jujur ini sebuah terobosan yang menyenangkan sekali buat kami para konsumen, Pak Anton ya. Mudah-mudahan kerjasama antara Line Bank dan Prima bisa terus kuat gitu kan ya. Fitur-fiturnya, inovasi-inovasinya, layanan-layanannya semakin lebih memudahkan kita dan lebih menyenangkan kita dalam bertransaksi. Ya, benar. Gitu kan ya. Banget. Jadi kawan Prima ya, jangan lupa download aplikasi Line Bank ya di handphone kamu ya. Manfaatkan segala fasilitas yang menyenangkan dari tadi yang tadi sudah dijelaskan gitu kan ya. Dan semoga perbincangan Prima Talk kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga literasi keuangan kawan Prima ya, bahwa bertransaksi perbankan sekarang menyenangkan. Nggak ada ribet-ribet, ruwet-ruwet seperti anggapan yang tadi dibilang sama Shandu. Pak Anton sehat-sehat, Pak Sur sehat-sehat, Sandi juga sehat-sehat ya. Kawan-kawan juga sehat-sehat ya. Sampai jumpa di Prima Talk berikutnya. Sampai jumpa.